Ya, selamat malam semuanya. Eh, di sini sebenarnya aku nggak terlalu expert banget di bidang akuntansi, tapi aku pernah mempelajari itu di SMK dan aku sekarang kerja di bagian accounting di perusahaan retail. Jadi pertama-tama itu aku mau menjelaskan nih tentang akuntansi secara umum aja yang dulu aku pernah pelajari ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya bisa nanti kita sama-sama belajar di Google kah, atau nanti bisa ada referensi buku untuk teman-teman yang mungkin masih SMK atau lagi di perkuliahan sekarang di jurusan akuntansi. Jadi yang pertama itu, akuntansi itu secara garis besar ada di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang dulu saya pelajari itu lebih banyak ke perusahaan dagang. Yang pertama, cara untuk menentukan nilai persediaan di perusahaan dan harga pokok penjualan dengan metode itu ada dua, yaitu LIFO dan FIFO. LIFO itu last in first out. Contohnya seperti dia barang itu datang belakangan tapi dia harus dijual duluan. Lalu kalau FIFO itu first in first out. Pertama datang tapi pertama yang harus dijual di perusahaan dagang gitu. Lanjut ke alur jurnal dalam akuntansi secara manual yang saya lakukan dulu di SMK jurusan akuntansi. Itu ada banyak, tapi teman-teman jangan berpikir akuntansi itu ribet, karena semua yang kita tanamkan niat dalam suatu hal atau yang mau kita pelajari itu sebenarnya semua akan mudah seperti itu. Jadi ini agak banyak ya alur-alurnya. Yang pertama itu membuat jurnal khusus, lalu jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, lanjut ke jurnal umum, buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang. Itu biasanya buku besar pembantu piutang dan utang itu seperti toko-toko yang punya utang atau piutang ke perusahaan dagang tersebut. Dilanjut ke neraca saldo, lanjut ke jurnal penyesuaian, lalu ke neraca lajur, laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, jurnal penutup, lalu ditutup dengan neraca saldo setelah penutupan. Agak banyak ya, tapi itu semua udah saya lewati dan sebenarnya seru banget gitu, karena hanya sekedar harus mengerti konsep akuntansi itu gitu. Lalu nggak cuman manual aja tuh saya dulu belajar di SMK itu, tapi juga aplikasinya. Itu dulu saya belajar aplikasi akuntansi itu Mayop dan Zahir. Biasanya sih kalau yang dulu sering dipakai dipelajari itu Mayop, MYOB gitu. Dan kalau saya di pekerjaan saya sekarang itu pakai aplikasi Akuret. Itu juga banyak dipakai di perusahaan-perusahaan lain di itu, perusahaan dagang. Lalu selain itu ada juga yang harus kita pelajari dari manual pasti, dari aplikasi pasti, dan ada juga Microsoft Excel yang harus kita pelajari juga. Itu banyak sih sebenarnya. Jadi rumus-rumus Excel yang biasa kayak sum, average, minimum, maksimum, sama count. Lalu diiringi dengan pivot tabel. Itu mungkin kalau teman-teman buka di Microsoft Excel itu pasti ada, lihat aja pasti ada, pokoknya dia di home kalau nggak salah. Itu pivot table, itu coba iseng-iseng buka, iseng-iseng pelajari, lihat-lihat YouTube, lihat-lihat buku referensi nanti gitu. Lanjut ke belajar juga ke fungsi if,
Itu fungsi itu tuh ada tunggal dan bercabang. Lalu VLOOKUP, HLOOKUP, SUM IF itu SUM IF lanjut ke COUNT, SLN, DB itu SLN dan DB itu seperti menghitung penyusutan dengan metode garis lurus, agak ribet memang ya, udahlah. Lanjut ke offset, itu seperti ambil data pada range dari sel awal. Itu nanti kita bisa dipelajari lebih lanjut lah ya kalau untuk Excel gitu. Lalu kalau untuk dulu aku SMK sih sebenarnya kalau di ringkas seperti itu agak ribet ya, kalau agak susah, agak membuat otak keram gitu ya. Tapi setelah saya kerja, setelah saya terjun langsung nih sebagai accounting, itu sebenarnya nggak seribet dulu saya belajar di SMK akuntansi itu. Jadi biasanya tuh alur-alurnya itu, kalau saya kan perusahaan retail gitu, retail penjualan PC rakitan, jadi PC, aksesoris segala macam seperti apa, pastinya perusahaan dagang lah ya. Itu biasanya mencatat transaksi dari awal sampai akhir dan menjadi laporan untuk atasan kami. Yang pertama kami keseharian kami gitu lah ya. Tugas kami itu biasanya tuh membayar via aplikasi. Via aplikasi maksudnya kayak yang saya pakai itu Accurate. Setiap nota yang akan diproses gitu. Lanjut ke melakukan retur barang. Jika ada retur barang di hari itu. Lalu menghitung pajak distributor, itu biasanya per nota per distributor itu di total, maksudnya kayak diakumulasi, dikumpulkan satu distributor sebanyak apa yang dia beli dari kami, yang kami beli dari mereka, yang kami beli dari mereka. Lalu melakukan pengecekan mutasi pembayaran, seperti kalau dia membayar via ATM seperti itu, atau kartu kredit, kartu debit seperti itu, kami juga mengeceknya secara manual. Membayar utang perusahaan dan piutang, membayar pembelian dari distributor, atau bisa disebut stok barang, dan lain sebagainya, masih banyak yang lain, tapi ya sebenarnya lebih dikit ya dari yang tadi saya jabarkan gitu. Saya kerja hanya mengerjakan kira-kira 6 poin, tapi yang saya pelajari dulu di SMK itu agak banyak. Tapi sebenarnya maksud saya di sini, saya memotivasi teman-teman untuk jangan berpikir akuntansi itu membuat yang penting kita mau niat aja untuk belajar, pasti semuanya akan dimudahkan gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan atau ingin tahu tentang akuntansi, silahkan. Sangat saya sarankan, karena tapi itu tergantung ke balik lagi ke pribadi masing-masing, sukanya apa nih gitu kan. Jadi kami juga di sini hanya mengajarkan saja gitu ya. Balik lagi ke diri masing-masing, aku sukanya apa ya, saya sukanya apa ya, menghitung kah, atau misalkan dan banyak lain lah ya, jurusan perkuliahan gitu. Jadi di sini intinya itu aja sih, akuntansi itu tidak rumit, dan tidak membosankan sebenarnya. Intinya harus niat dan dibarengi dengan hati yang bahagia gitu untuk mempelajari akuntansi ini. Jadi ya buat teman-teman mungkin yang di sini ada pekerjaannya yang
di bagian akunting maksud saya, atau finance, bisa sama-sama sharing di sini. Dan buat teman-teman juga yang mau belajar, boleh tanya-tanya juga, nanti pasti ketahuan nih siapa aja yang pekerjaannya sebagai akunting atau finance. Bisa ditanya-tanya kalau kurang jelas atau mau tanya lebih lanjut gitu. Terima kasih. Jadi itu akuntansi menurut pandangan segi pekerja. Karena saya sudah terjun di dunia akuntansi selama 7 tahun pendidikan, tapi ya kerja sih juga udah. Akuntansi